mempersiapkan diri dengan menyiapkan Alkitab, dan dipersilakan untuk mencari tempat yang nyaman dan tenang untuk persekutuan online. Shalom teman-teman. Asik banget ya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Ya harusnya sehat, tetap sehat ya teman-teman. Tetap jaga kebersihan, Tetap jaga semangat kesehatan. juga ya. ya. Semangat banget. Oke, jadi ada saya, ada Gloria, Kevin dan Dexa di sini. Mau apa ya teman-teman? Tebak mau apa yo? Ini juga di gereja juga ya. Iya, sebenarnya di gereja. Gereja kira-kira mau apa nih teman-teman? Oke, biasanya kita harus stay at home, tapi kita memberanikan diri untuk ada di sini buat teman-teman semua. Ya, gitu ya. Kita mau ibadah online teman-teman. Jadi ibadah pemuda ini kontennya kita lagi ada di gereja dan kita mau ngajak teman-teman untuk bisa ibadah online juga. Jadi kita sudah memfasilitasi teman-teman ya kan untuk Supaya ibadah. teman-teman tetap connect ya, Iya. ke sesama teman dan juga tetap ke Tuhan Yesus gitu Yes, ya. benar banget. Oke, teman-teman. Kita semua kan tahu ya dan percaya bahwa kita kan memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Bener nggak, Vin? Bener, Wak. Bener kan, Sangat Dex? bener. Ya, betul. Jadi bahkan di saat pandemi kayak gini, kita kan dituntut untuk bisa stay at home. Jadi kegiatan kita juga terbatas. Kita cuma di rumah aja. Kita yang biasanya biasanya kita kuliah, misalnya kita Bisa kerja, main-main, bisa main, bisa ibadah di nongkrong, gereja juga. ibadah di gereja, benar. Sekarang kita harus membatasi kegiatan kita untuk di rumah aja gitu. Dan di sini kita percaya bahwa Tuhan itu masih menjaga kita, memberi kita nafas dan kehidupan yang selalu baru dan gak pernah habis-habisnya gitu ya teman-teman. Bener kan, Glo? Ya, amin. Nah, sekarang kita di sini mau ngajak teman-teman untuk bisa ibadah sama kita sama-sama. Kita mau puji dan memuliakan Tuhan dengan kita menaikkan satu pujian yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik,
Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah online kita dan untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kembali kami berdoa dan datang kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada hari ini sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami Bapa. Berkati dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan baik dan tujuannya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus berkati dan sertai setiap kami, setiap hati kami. Bukalah setiap hati kami agar kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa dan siap untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Jagalah kami ya Bapa, jagalah hati kami supaya kami tetap percaya dan menguatkan iman kami walaupun kami tidak bisa saling bertemu satu sama lain, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Biarkanlah semangat iman kami tetap menyala di dalam Tuhan saja ya Bapa. Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Oke, makasih ya Deklo untuk Iya, doanya. sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita mau melanjutkan masuk ke sesi firman. Gimana teman-teman yang ada di rumah, udah siap untuk mendengarkan firman belum? Siap lah ya pastinya ya. Harus siap lah ya. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman, ada baiknya kita akan memuji Tuhan terlebih Iya. dahulu. Kita akan pujikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu
Shalom teman-teman. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami merasakan begitu Allah itu yang sumber berkat, sumber penyertaan kami, serta sumber keselamatan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas kami yang kami kerjakan hari lepas hari. Kami sadar ya Tuhan, di tengah pandemi corona ini kami tidak bisa bertemu langsung, tapi kami terus ingin rindu untuk menemukan firman-Mu bersama-sama saudara seiman. Kami menyerahkan waktu firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan supaya setiap apa yang keluar dari mulut hamba adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Oke, gimana nih kabarnya? Yang di rumah aja ataupun yang masih masuk kerja kayak saya, biasa ya. Rumah sakit kan nggak ada liburnya. Ya ada ding, tapi dikit lah, ya tetap kerja kayak biasa. Di mana nih teman-teman? Udah ngapain aja nih di rumah nih? Apa? Nonton drakor? Main apa? Ya, kita mau belajar di dalam firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita mungkin saat ini punya waktu luang yang sangat banyak ya. Yang biasanya kita sibuk kuliah, mungkin sibuk sekolah, terus mungkin sibuk kerja. Tapi dalam kondisi saat ini mungkin banyak sekali waktu luang yang ada. Mungkin yang kerja sekarang WFH, work from home. Kalau saya tetap WFH juga, tapi work from hospital. Jadi tetap kerja. Kalau misalnya yang kuliah juga mungkin sekolah belajar di rumah, yang sekolah juga belajar di rumah lah. Waktu luangnya buat ngapain aja nih kalau saya boleh tahu? Biasanya sih kebanyakan ya main game lah ya, main game atau main apa, nonton TV, nonton film segala macam. Lah kira-kira di tengah waktu luang yang banyak itu teman-teman masih ingat berdoa nggak? Masih ingat baca firman Tuhan nggak? Masih ingat tentang relasi dengan Tuhan nggak? Sebenarnya relasi dengan Tuhan itu dibangun karena apa sih? Ya karena kecintaan kita terhadap Tuhan, kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Nah pertanyaannya, teman-teman sudah cinta belum sama Tuhan? Teman-teman sudah cinta akan firman Tuhan atau belum? Cinta untuk melayani Tuhan setiap hari atau belum? Kita mau belajar di dalam satu perikop yang cukup lumayan singkat. Kita mau buka di Lukas 7 ayat 36 sampai Wahyu. Enggak ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Saya beri waktu teman-teman buat membaca sejenak firman ini. Silahkan. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Silahkan dibaca dulu. Nah, dari firman Tuhan yang teman-teman baca tadi, kira-kira tentang apa ini di sini? Di sini kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang menurut lingkungannya itu adalah perempuan berdosa, tapi dia apa? Dia mau melayani Tuhan. Pokoknya di situ ya, pokoknya di situ. Di situ kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi, ada seorang perempuan yang berdosa, seorang perempuan berdosa kalau kata orang-orang di sekitarnya itu. Kemudian
dia begitu melayani Tuhan Yesus, dia mencium kakinya, terus dia kalau di sini membasuh kaki Tuhan, terus memberi Tuhan air, memberi Yesus air, terus meminyaki kepala Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi, menyekat dengan rambutnya dan segala macam. Terus apa responnya dari orang-orang sekitar? Loh, Tuhan Yesus nggak tahu ya kalau itu perempuan berdosa. Terus apa yang Tuhan bilang? Dia malah bilang sama Simon Petrus, kalau ada misalnya orang yang berutang 500 dinar sama 50 dinar. Tapi kalau tiba-tiba dia nggak bisa bayar utang, yang ngasih utang tuh membebasin kalau nggak usah bayar utang. Menurut teman-teman menurut kamu mana yang paling dikasihinya? Tentu pasti yang ngerasa yang utangnya paling banyak. Ya mungkin sama kayak perempuan ini, mungkin maksud itu kayak gitu ya. Sama, meskipun banyak sekali dosa, tapi ketika kita benar-benar menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan, mungkin benar-benar mau melayani Tuhan gitu, terus percaya kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau kita melihat di sini yang paling saya soroti, coba dilihat di ayat 44 ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu Tuhan berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Itu. Jadi mungkin kita sering kali berpikir kita tuh banyak dosa, terus kita tuh banyak salah. Ya memang ya memang kita tuh banyak dosa, banyak salah. Yang itu kadang membuat kita layak nggak ya datang di hadapan Tuhan, layak nggak ya terus merenungkan firman Tuhan. Nah, tetapi Tuhan itu rindu untuk memanggil kita untuk bisa berrelasi dengan kita. Tuhan itu rindu, tinggal kitanya itu mau nggak, itu maksudnya mau nggak melayani Dia, mau nggak berrelasi dengan Dia. Karena sungguh dosa kita telah diampuni, karena ketika kita sudah mau menerima Kristus, mau melayani Tuhan, mau terus dekat dengan Tuhan, tentunya seperti itu. Di sini dikatakan seperti itu, dosanya telah diampuni. Nah, ini maksud saya yang perlu kita perhatikan tentang kecintaan terhadap Tuhan. Kita benar-benar nggak cinta kepada Tuhan? Kita benar-benar nggak rindu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, kita udah punya prioritas nggak dalam hidup kita? Mungkin saya kasih sedikit, kenapa sih pentingnya HPDT? Teman-teman tahu nggak, dulu Adam dan Hawa itu deket banget kan yang ngobrolnya sama Tuhan ya, deket banget, bisa ngobrol kayak ngobrol ketemu sama teman gitu kan ya, cepet ngobrolnya, enak komunikasi. Tapi karena dosa akhirnya kan Adam dan Hawa jadi terpisah dari Allah gitu, ada jarak gitu dari Allah. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah tuh sebenarnya rindu untuk terus berkomunikasi dengan kita, rindu untuk terus menjalin relasi dengan kita. Lalu apa yang Allah lakukan? Dia turun ke dunia, yaitu dengan wujud Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Itu wujud kerinduan relasi dari Tuhan kepada kita. Nah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus itu akhirnya apa? Akhirnya supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita udah ditebus, kita udah udah ada yang berkorban buat kita, yaitu Tuhan Yesus, kita sudah percaya. Lah, wujud ucapan syukur kita apa? Wujud ucapan syukur kita ketika Tuhan sudah berkorban untuk kita, ya kita terus menjalin relasi dengan Allah, menjalin relasi dengan Tuhan kita.
karena teman-teman perlu sadari bahwa Tuhan itu sangat rindu untuk bersekutu dengan kita, sangat rindu untuk berrelasi dengan kita. Itu intinya, wujud ucapan syukur kita ya kita harus terus berrelasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat saat teduh, mungkin Bible reading, atau PA mungkin yang sudah sampai PA, yang sudah bisa PA. Dan seperti itu harus teman-teman ingat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di masa-masa kayak gini kan waktu luang kita banyak ya. Nah, terus teman-teman gimana? Maksudnya mengelola waktu itu, manajemen waktu itu gimana ketika biasanya aku nggak sempet mas, sibuk kalau misalnya harus baca Alkitab, sibuk kalau misalnya harus berdoa dan segala macam, karena kuliah, karena kerjaan, karena tugas-tugasku banyak. Gimana mas gini-gini lah. Sekarang waktu luangnya sudah banyak nih, misalnya sudah banyak di rumah nih dengan kondisi kayak gini. Sekarang apalagi mungkin kondisinya sekarang jadi kayak gini ya. Yang agak menariknya ya sekarang kita malah sering main game, terus kita malah sering mumpung libur malah keluar dan segala macam, nggak jaga kesehatan malah dalam kondisi kayak gini. Itu yang sebenarnya perlu kita perbaiki, bahwa justru Tuhan itu sedang memiliki rencana yang indah. Ketika kita suruh di rumah aja, berarti kita harus bisa memprioritaskan diri kita, menjaga kesehatan kita, terus kapan kita harus baca firman Tuhan, terus kapan kita harus berdoa dan segala macam. Kita mau buka di Efesus 5 ayat 16. Saya baca ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini perikopnya judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa kalau hari-hari ini tuh jahat, jadi pergunakanlah waktumu yang kamu punya sekarang. Jadi itu maksudnya banyak hal. Mungkin dalam waktu-waktu luang saat ini kita bisa aja berbuat dosa, kita bisa aja terlena dengan kondisi kayak gini. Makanya Tuhan bilang pergunakanlah waktumu, manfaatkanlah waktumu. Manfaatkan untuk apa? Ya salah satunya untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus apa lagi mas? Ya lakukanlah hal yang positif. Misalnya kalau nggak bisa bersekutu nih, misalnya kayak gini ya kita bersekutunya online gitu kan. Itu hal yang positif. Terus mungkin diskusi juga boleh, diskusi lewat media sosial ataupun lewat forum di grup-grup WhatsApp, atau mungkin bisa video call bareng tapi diskusi tentang hal-hal yang bermanfaat itu juga boleh. Atau mungkin belajar bareng, streaming gitu, itu juga bermanfaat. Jadi nggak cuma melulu kita main game terus, kita malah keluyuran dan segala macam, malah nggak mempedulikan kesehatan, itu nggak benar. Jadi Tuhan mengingatkan di sini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi teman-teman diminta untuk bijak di dalam menggunakan waktu yang ada, memanage waktu yang ada. Nah, sekarang tergantung diri teman-teman sendiri. Sudah sadar belum kalau misalnya selama ini aku masih tidak bisa meluangkan waktuku dengan baik? Mungkin yang sering banget terlena adalah tidur. Mungkin tidur aja terus bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, gemuk lama-lama, nanti kayak saya loh, enggak dia gitu ya. Jadi kita jangan sampai terlena, kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, terutama HPDT ini jangan sampai lupa. Nanti alasannya aduh mas, kalau di rumah tuh ngantuk terus, nggak bisa berdoa, nggak bisa HPDT. Jangan,
kita harus tetap HPDT. Nah, sekarang aplikasinya apa? Bisa sekarang menggunakan grup untuk share materi-materi saat teduh misalnya. Itu bisa. Terus bisa juga untuk pokok doa. Jadi selain bersaat teduh atau selain membaca firman Tuhan, Bible reading dan PA, kita juga jangan sampai lupa untuk punya pokok-pokok doa setiap hari. Jadi kalau saya saran teman-teman setiap hari ada hal yang didoakan. Atau mungkin pengurus pemuda kasih kalian ada pokok doa tiap hari mendoakan apa sehingga kita punya waktu untuk memperhatikan orang lain atau memperhatikan kondisi sekitar, mendoakan kondisi sekitar supaya apa? Supaya kita semakin memiliki hati yang peka juga. Sebenarnya kondisi sekitar sini lagi butuh apa sih gitu, lagi pengen didoakan apa, itu harus peka juga. Jadi selain kita harus memprioritaskan kesehatan kita, tadi gak usah keluar ke rumah. Yang kedua kita harus terus menjalin relasi dengan Tuhan dengan intens atau intim lewat doa, lewat saat teduh, Bible reading atau PA dan lainnya. Dan yang ketiga, kita juga bisa memprioritaskan untuk mendoakan sesama atau mendoakan kondisi sekitar bangsa dan negara mungkin dalam kondisi kayak gini, pemerintahan segala macam. Yuk mari kita mendoakan itu setiap hari dan rutin gitu. Misalnya hari ini mau doa apa bangsa dan negara, hari ini besok mau doa tentang gereja dalam kondisi pandemi ini kiranya bisa terus melayani jemaat dengan baik, atau mungkin besoknya lagi berdoa tentang studi, tentang pekerjaan dan segala macam. Itu harus maintain. Kalau bisa ada pokok doa tiap hari sih bagus juga. Jadi bagus juga untuk untuk kualitas doa teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa memiliki HPDT yang baik. Jadi itu intinya teman-teman. Jadi sekali lagi di tengah waktu luang yang sangat banyak ini, kita pasti dituntut atau mungkin terlena untuk males-malesan, untuk melakukan hal-hal yang gak bermanfaat, terus malah mengabaikan kesehatan segala macam. Jadi saat ini kita mulai untuk mari memprioritaskan hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan penting buat hidup kita, dari kesehatan kita, dari HPDT kita, lalu bisa mendoakan dan memperhatikan sesama, itu yang paling penting gitu ya. Jadi pesan saya, jagai HPDT-mu, jagai kesehatanmu, dan juga jagai relasimu dengan sesama lewat mendoakan dan memperhatikan sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami belum bisa menggunakan waktu kami ini dengan baik. Kami sadar bahwa kami masih terlena dan kurang memprioritaskan hal-hal yang penting dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh ingin Tuhan menolong kami untuk kami dapat memanajemen waktu kami dengan baik, tidak hanya main-main game terus, tidak hanya tidur terus, tapi kami mau hidup kami bermanfaat ya Tuhan, bermanfaat bagi diri kami dan relasi kami dengan Tuhan, juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, persekutuan kami, seluruh gereja kami dan seluruh kondisi bangsa dan negara ini dalam tangan dan kuasa-Mu. Kepada Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, gimana nih teman-teman firman tadi, ya kan? Semoga gimana deh Glo? Semoga firman-Nya tadi tersampaikan dengan baik ya Mbak ya, dan kita dapat menerimanya, dapat memahaminya, dapat melaksanakannya gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari gitu.
Oke, untuk menutup ibadah online pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, Aku Percaya. Teman-teman yang di rumah ikut nyanyi semua ya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Oke, sekian ibadah online pada hari ini. Ya, terima kasih buat yang udah Menonton dari mendengarkan, awal. melihat, menonton dari awal sampai akhir ya. Betul banget. Tuh, sekiranya apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini dapat sampai ke teman-teman semua. Tuh, jangan lupa jaga kesehatan, stay at home and stay healthy. Yep. Ada lagi? Udah. Udah aja, udah ditutup. Kalau gitu sampai jumpa di Lain kesempatan. Lain kesempatan. Dadah.